Kalau cuman golf cuman lo mikir swing doang, lo mesti mukul bagus, nggak cukup kan? Kan memang kalau tadi Mas Rendra bilang baru di Indonesia kan. Tapi di luar negeri ini sudah basi lah. Kita ketinggalan berarti. Ketinggalan jauh. Jadi saat saya ambil lisensi tahun 2004, National Academy Sport and Medicine tahun 2004 ya. Pelatihnya saya bilang kita tertinggal 60 tahun. Halo teman-teman fit golfers, kembali lagi di channel Swing and Live, di mana kita akan bahas banyak mengenai golf fitness. Dan kali ini gue lagi di Albatros. Gue bakal nge-review ini. Nah, ini ada gym untuk golf fitness baru di Albatros, namanya Golf Gym Club Maxfit. Kayak apa aja sih sebetulnya latihannya dan gymnya itu kayak apa? Tonton terus sampai habis. Jadi boleh kenalin dulu. Oh ya, langsung aja ya. Iya, Oke, gue Kiki, gue bilangnya apa ya, anak golf dari BOG. Ini nggak tahu nih boleh lulusan apa enggak, karena BOG itu babi on green. Oke. Gitu. Jadi kenal sama Reza juga ya? Abang gua. Oh! Dia sering gitu tuh, sering game dia. Oh iya, Iya. itu abang gua. Gitu. Terus apa ya? Gue main golf udah dari SMP. Oke. SMP itu berarti sekitar udah SMP itu gue tuh 2007. Sekarang dia hampir 15 tahun mungkin. 12 tahun ya. Yoi. Terus mulai ikut fitness buat golf itu mulai apa? Gue start di Golf Gym Maxfit ini tuh udah 3 mingguan lah. 3 mingguan. Yoi. Berarti dari bertahun-tahun nggak pernah ikut golf Yes. fitness, terus ikut, ada nggak bedanya? Nah itu tuh bedanya berasa banget. Karena kan emang gue dulu sempat nge-gym juga, cuman gue nge-gym biasa, Iya. yang nggak gue pakai teknik yang buat golf. Ternyata pas gue di sini gue kira akan sama, ternyata beda. Yang dikasih teknik-teknik itu beda banget. Nah gue pas di sini diajarin tuh masalah mobility, habis itu lo masalah power juga, sama gue berasa di balancing badan gue sih. Balancing Ya sekarang sebelum gue start di sini, gue pas mukul tuh pasti badan gue ada goyang-goyangnya. Nah pas gue di sini itu badan gue benar-benar firm banget, balance banget. Situ tuh rasanya tuh. Oke, gue punya 2 pertanyaan nih. Yoi. Yang pertama, ini kan banyak golfer yang merasa kayak kalau nge-gym itu badan jadi kaku. Yes. Nah, setelah lu nge-gym di sini, menurut lu gimana? Apakah badan jadi kaku atau gimana? Itu kebalikannya banget. Bagaimana? Badan gue jadi jauh lebih lentur. Itu karena yang diajarin itu lo nggak cuma tentang alat doang, cuman lo tadi kan bilang masalah mobility, jadi semuanya nih badan gue yang tadinya kaku yang nggak bisa maksimal, di sini tuh bikin maksimal banget. Gue jadi bisa pinggang gue lebih muter, terus kaki gue lebih kuat untuk masalah balance ya, dan ya badan tuh lebih lentur sih gue ngerasanya dengan postur badan gue yang besar ini ya, kecil ini lah. Gitu. Oke, salah satu pertanyaan lagi nih. Kan dibilang tadi lu sempat ikut fitness Yoi. biasa. Berasa gimana? Seberapa beda sih antara fitness biasa maupun fitness itu? Oke, kalau di fitness biasa gue ngerasa, iya gue kan lebih banyak main beban gitu ya. Iya. Iya rasanya ya gue pas bilang stick lebih enteng. Oke. Lebih enteng doang. Enteng. Cuman untuk masalah pergerakan badan gue nggak dapet. Nah pas di sini pergerakan badan gue lebih apa ya? Mobility itu lebih gerak banget. Masalah dari yang pergerakan shoulder gue, pinggang gue, hip gue tuh lebih bisa masuk. Mobility. Jadi dan dari masalah swing speed pun itu ngaruh banget. Gue sebelum start di sini swing speed gue di 94 kalau nggak salah. Di sini gue naik terakhir ngecek itu 97 98. Wih, itu kayak lumayan banget. Dan jadi pas gue cek di driving, gue rasa tuh pasti lapangan sih. Driver gue tuh rata-rata sebelum di sini tuh 210, 220. Iya. Di sini lumayan nambah 10 sampai 20 meter. Itu nggak membantu banget kan? Itu tuh di situ. Ada pesan mungkin buat yang nonton? Buat yang nonton, nih, buat lo semua, lo kalau cuman golf cuma lo mikir swing doang, lo mesti mukul bagus, nggak cukup kan? Lo gym itu butuh banget. Lo bisa lihat contoh tau nggak siapa? Rory McIlroy. Iya. Itu dia gymnya tuh kepake banget. Makanya sekarang tuh di golf ini lo gym tuh sangat dibutuhkan. Karena dari semuanya tuh akan apa ya? Ketemu di tengah-tengah nih. Gym lo akan kepake buat di mana? Itu pasti ketemu. Gitu. Mantap.
Jadi ya cobain deh golf sama nge-gym. Manfaatnya banyak bro, yakin gue. Gitu. Oke, Ya, cakep, sip. Sip. Oke, terima kasih coach waktunya. Boleh kenalin diri dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Abbas. Saya profesional personal trainer. Mantap. Gitu aja. Gitu aja. Oke, kalau gue nanya nih coach, ini kan sesuatu yang baru ya, apalagi di Indonesia itu kan belum banyak yang bahas golf fitness. Terlebih lagi gym buat golf itu, yang gue tuh baru satu doang, Ya. di Pondok Indah. Ya. Terus kenapa akhirnya tuh memutuskan supaya ada gym di sini? Oke, yang paling pertama teman-teman ya, yang perlu harus diketahui sebenarnya semua cabang olahraga fisik untuk fitness karena bread and butter-nya adalah fitness. Nah, karena dilihat dari definisinya fitness tersebut dia multidimensional. Dia ada sosial juga, ada genetika juga, ada release stress juga. Jadi dari semua gambaran yang dalam secara fungsional itu masuk. Nah, jadi contoh satu, misalnya contoh kita punya teman namanya, let's say sebut namanya Bunga. Contoh ya, Bunga itu dia pemain basket. Nah, butuh fitness kah pemain basket tersebut? Butuh. Nah, kenapa? Karena satu, di dalam basket ada 10 elemen fitness. 10 elemen fitness ada kardiovaskular, ada strength, ada core, ada balance, ada flexibility, power, speed, agility, reaksi, satu lagi akurasi. Dikasih. Sampai lupa. Satu lagi akurasi. Nah, cuman yang perlu harus diketahui adalah fitnessnya bukan membuat dia lebih jago main basket. Nah, tapi dia bisa mengenhance si basketball player tersebut. Dia bisa berlari lebih cepat, dia bisa melompat lebih tinggi, dia bisa defense lebih kuat karena ada penambahan masalah. Jadi semua bentuk olahraga itu perlu, bahkan pelari pun. Cuman memang kalau tadi Mas Hendra bilang baru di Indonesia kan, tapi di luar negeri ini sudah basi lah. Kita ketinggalan berarti. Ketinggalan. Jadi saat saya ambil lisensi tahun 2004, National Academy Sport and Medicine tahun 2004 ya, pelatihnya saya bilang kita tertinggal 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Nah, jadi untuk menyambung pertanyaan tadi, kenapa bikin seperti ini? Karena satu, saya dari tahun 2004 melatih fisik manusia, melatih fisik klien dari berbagai macam jenis. Nah, tapi karena lebih banyak olahraga, kenapa saya pilih golf? Tingkat kesulitan lebih tinggi, tingkat cedera lebih tinggi. Nah, jadi niatan saya ingin membantu orang lebih banyak sehingga tidak cedera. Contoh, saat kita main golf, putaran bagian badan upper body itu 360. Nah, karena olahraga golf bukan satu arah, sebenarnya dia kembali lagi ke awal. Ya, setelah itu pinggang berputar 180, yang lain tuh berputar berbeda. Bolanya ke kecil. Itu bolanya bukan mundu. Kalau mundu lebih repot. Nah, jadi risk cederanya tinggi. Saya berkata. Terus yang kedua, banyak masyarakat Indonesia mensalahartikan pemanasan. Iya. Pemanasan tersebut warming up. Nah, kalau dalam pelajaran pemanasan tersebut 10-15 menit. Tapi apa yang dipanaskan? Apakah dia harus pemanasan lari atau dia harus pemanasan stretching? Banyak orang yang miskonsep di situ. Nah, jadi kalau aku biasanya menginformasikan ke member, kebutuhan mereka adalah mereka harus proper warm up. Ketika mereka sudah proper warm up, khususnya buat kardiovaskular, joint receptionnya sudah mulai panas, sehingga apapun bentuk perintahnya dia serap dengan benar. Sama dengan definisi dari komunikasi.
bagaimana menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikator. Oh, tapi dalam tubuh kita. Dalam berarti tubuh ya? kita. Nah, yang jadi masalahnya selain dari kita menyampaikan komunikasi dengan benar, receivingnya benar ya, penerimaannya benar atau tidak. Nah, itu yang harus kita pastikan, harus safety dulu. Nah, kecenderungan golf ini ya teman-teman, habis main golf pinggang gua kurang nyaman. Iya. Ke what's happened? Mungkin karena aku kurang pemanasan kan. Ya pemanasannya stretching. Kalau saya bilang stretching bukan pemanasan, cooling down. Pemanasan buat golf, aku lebih arah ke mobility. Nah, definisi mobility itu apa? Panjang. Iya. Cuman yang masih satu, dipanaskan untuk sesuai dengan kebutuhan. Ada bentuk strength, ada bentuk power, ada bentuk flexibility. Dimasukin bersama. Oh, Panjang. panjang. Tapi nih coach nih, tadi kan coach bilang golf itu olahraga yang paling susah. Ya. Padahal kita ngeliatnya kan cuma pukul bola doang gitu. Nah ini kenapa pandangan kita itu bisa beda dengan kenyataannya? Kita ngeliat mungkin untuk yang udah main golf mungkin tahu ya, Ya. memang susah. Tapi kan buat yang belum tahu, emang golf memang susah gitu ya. Karena ya simple, lack of information. Oke. Nah, satu setelah itu namanya juga olahraga. Olahraga tersebut ada bentuknya untuk manusia. Yang paling pertama adalah visualisasi, auditori, sama kinestetik. Coba dulu aja dulu bos. Nah, pas kita coba ternyata susah. Nah ya itu yang pertama, informasi kurang, pengetahuan kurang. Setelah itu lebih banyak kata senior. Kalau senior yang nyampaikan itu olahraga berbahaya dengan cara yang salah, dia nggak akan pernah mau coba. Oke. Berarti kita harus merubah konsepsi kalau golf itu olahraga yang gampang gitu ya. Ya sebenarnya olahraganya gampang kalau dipelajari dengan benar. Oke. Iya sip. Ini Jangan yang gue nggak pernah denger nih. Ya, jangan dilihat dari susahnya. Kalau dilihat susahnya susah. Iya. Negatifnya apa? Banyak negatifnya. Cuman kalau misalnya kita putar balik, ya kan, lebih banyak kemudahan daripada kekurangan. It's a very good sport. Oke, mantap. Nah sekarang mau tanya nih soal golf fitnessnya ya. Ya. Biasanya kan kalau di gym itu kita ada banyak dumbbell, ada squat rack, tapi ini, di gym ini kan nggak ada gitu. Ya. Nah ini berarti ketika golfer latih ke sini itu mereka pakai pendekatan apa? Oke. Yang paling simpel satu. People intend come to me. Banyak orang datang ke saya, datang dengan keinginan. Iya. Ya. Member datang dengan keinginan. Saya memberikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi ketika kebutuhan dan keinginan dipertemukan, disinkronkan, baru dapat program yang sesuai. Contoh, misalnya saya punya klien beratnya 120 kilo, tingginya 180, ya, berat 120, tinggi 180, dia datang, Coach Jeff, saya mau jadi pelari. Sebagai seorang trainer yang masuk akal, ya, nggak bisa bro, lu terlalu gendut, Iya. lu nggak bisa jadi pelari. Tapi kan nggak mungkin kan saya bilang seperti itu. Saya selalu bilang bisa, tapi ada caranya. Oke. Harus turunin berat badan, masa otot ditambah, ya kan, join-joinnya disiapkan, proper workout, nggak boleh begadang, makan sehat, selesai. Setelah 4 bulan baru bisa lari. Nah, sama ketika golf itu kenapa alat-alatnya nggak besar-besar? Karena mereka bukan butuh bentuk yang besar. Mereka bukan butuh otot yang besar-besar, pahanya mungkin segede kulkas kan. Atau backnya kembang atau seperti apa. Karena itu lebih ke arah binaraga. Tapi boleh nggak binaraga bermain golf? Ya boleh-boleh, silakan ya, sah-sah aja. Cuman sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan golf itu bukan harus bicep yang besar. Dia butuh swing yang bagus tanpa cedera. Setuju? Setuju. Nah, seperti itu. Jadi kita enhance mereka untuk build the basic mereka lebih kuat, the rest will follow, akhirnya mereka Oke, sama ini mungkin kayaknya agak sensitif. ya. Kan untuk pelatih itu perlu training juga ya, Setuju. perlu sertifikasi. Apakah pelatih-pelatih di sini udah punya kualifikasi untuk pelatih? Yes, benar dong. Nah, harus dong. Harus. Karena yang paling penting
sahnya jelas, legitimasinya harus ada. Ya, jadi kebanyakan banyak trainer pemula, maaf ya, kebanyakan nih mereka melatih membernya, kebutuhan dia berikan buat member. Ya, karena satu, kebutuhan member berbeda. Nah, makanya harus ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya simpel sekali. Kalau di kita ini yang paling pertama satu. Kalau di kita di saya, sebelum mereka mulai latihan, ada tolak ukur pertama, harus ada fit proper test. Diukur dulu berapa kemampuan kardionya, berapa VO2 max-nya. Kok repot sih ya, personal trainer. People pay for that. Setelah itu harus ada latar belakang penyakit, benar nggak dia aman, nggak dia ada olahraga. Setelah itu ada surat rekomendasi nggak kalau diperlukan. Kan olahraga golf ini ada yang penyakit jantung, ada yang sakit diabetes nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Jadi trainernya harus siap itu semua, harus di training dengan baik. Jadi golf itu bukan sekedar swing. Golf is not about swing, it's about lifestyle. Oke, gue bisa buat lifestyle ya, benar-benar. Ya, bayangin aja datang ke sini pagi-pagi, subuh, ya langsung main bola 100, 200, 300 bola, bukan 18 kok, sometimes 36 lebih. Iya. Right? Oke. Apalagi? Nih, kalau misalkan nih ada golfer yang datang ke sini gitu, kira-kira itu mereka bisa dapat apa yang mereka bisa dapatkan gitu, apa yang mereka bisa harapkan, ekspektasi mereka itu. Oke, yang paling pertama sampai di sini standarisasi yang saya berikan, yang paling pertama sekali saya tawarkan adalah swing. Swing mereka bukan cara swing yang benar ya. Berapakah swing mereka yang pertama? Setelah itu mereka bisa setelah selesai golf tersebut, maksudnya ketika mereka dalam melakukan pergerakan tersebut, mereka mengaktifkan semua sensor dalam tubuhnya. Nah, sama saat misalnya mau melatih otot bicep, banyak orang cuma sekedar angkat. Tapi prinsipnya nggak seperti itu. Ketika dia fokus pada dia punya tangan, dia buatkan dia beda sih. Dan semuanya di sini tergantung kita. Berarti udah standarisasinya udah oke banget ya. Coba ya di sini coba. Coba Geng, coba. Cuma 9 menit ya. 9 menit, oke. Bakal dikerjain 9 menit. Check it out.